Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Web Medan. Kali ini kita akan membahas mengenai form atau formulir. Ya, baik, sebelumnya kita harus punya server terlebih dahulu. Ya, bagi teman-teman yang belum punya server, silahkan download aja XAMPP-nya di website resminya. Ya, lalu install. Kebetulan saya sudah menginstalnya di komputer ini yang berada di drive E, ya, di drive E. Jadi kalau teman-teman install itu defaultnya ada di drive C, ya. Buka folder XAMPP-nya, kemudian htdocs, lalu kita kopikan, ya. Kita copy atau cut terserah. Kita copy folder kerja kita yang kemarin yang masih tanpa server, ya, yang hanya double klik langsung terbuka di browser. Sekarang kita mulai mengerjakannya di htdocs, ya, di htdocs. Oke, silakan di copy paste ke htdocs. Kalau sudah, ya, ini tampilannya masih sama projectnya, hanya saja berbeda lokasinya. Ya, berbeda lokasinya, dan ini akan kita jalankan menggunakan XAMPP, ya. Jadi kita harus start dulu Apache-nya. Nah, ini servernya, Apache-nya. Ini MySQL, ya, MySQL atau MySQL, terserah mau bacanya. Kedepannya kita akan belajar database juga, teman-teman, ya. Jadi ikutin terus video ini, ya. Ini mau di start atau tidak terserah, ya, kita belum menggunakan database. Oke, langsung saja kita kali ini akan membahas mengenai formulir, ya. Kita buat folder baru supaya tidak bercampur. Formulir. Oke. Kemudian kita bikin file baru, kita namai dengan formulir juga, titik, ya. Teman-teman, kita mulai menggunakan ekstensi PHP, ya. Sebenarnya kalau di dalam kodenya masih HTML semua, sebenarnya bisa HTML, cuma kemungkinan ada ini kode PHP-nya. Jadi kita gunakan ekstensi .php. Oke. Langsung kita bikin standar HTML-nya, judulnya formulir. Oke, teman-teman, kita coba dulu, ya. Kita coba dulu tes. Oke, kita coba dulu. Oke, bagaimana mengakses web kita yang berada di lokal tadi, yang sudah ada di htdocs tadi, ya. Kita panggilnya dari server, bukan double klik lagi. Oke, ikutin saja, ya, ikutin dulu. Nanti akan kita ulang-ulang supaya makin paham. Caranya ketik localhost. Ini harus diawali dengan localhost / nama foldernya pep, ya. Karena dia di dalam folder lagi, kita buka lagi foldernya formulir. Oke, ini kelihatan, ya. Jadi teman-teman nggak usah heran kenapa tampilannya kayak gini, karena tidak ada file indexnya. Oke, kita lihat, kita klik aja formulir. Formulir .php-nya sudah tampil tulisan tes. Oke, selanjutnya kita kenalan sama tag yang namanya tag form, ya, form. Oke, ini jadi tag form terdiri dari tag buka dan tag tutup, ya. Kemudian ada atribut yang penting di dalam tag form ini. Yang pertama adalah action, ya, yang berisi URL, ya. Kita sudah bahas pada video sebelumnya relatif URL. Untuk kedepannya kita gunakan relatif URL.
Oke teman-teman, kalau belum paham nanti silakan ditonton video sebelumnya. Oke, jadi atribut action ini berguna atau berfungsi sebagai alamat ya. Form ini mau ditujukan kemana? Form ini mau ditujukan ke mana ya. Kita akan kirimkan ke file aksi formulir .php ya. Filenya sudah ada? Oh belum ada. Filenya di mana? Oh filenya berada di dalam satu folder. Kenapa satu folder? Coba lihat lagi video relatif URL. Ini menunjukkan satu folder bernama aksi formulir titik. Oke, filenya sudah ada. Kemudian ada atribut yang penting kedua adalah method. Ini tidak saya jelaskan dulu ya, tulis saja metodenya get gitu ya. Selanjutnya kita lihat tampilannya apakah ada. Nah ternyata tidak ada ya. Jadi form ini tampilannya tidak ada, sama seperti OL ya kan. OL aja buat pasti nggak ada tampilannya. Kalau ada LI nya baru tampil ya. Itu juga dengan form ya. Jadi form ini hanya berisi mungkin ada atribut yang lain ya, tapi kita gak bahas semuanya ya. Jadi yang pertama adalah action, yaitu kemana formulir ini mau disampaikan, kemudian pakai metode apa ya. Ada dua metode, get dan post, nanti kan kita bahas. Oke, jadi apa yang bikin formulir ini tampil ya, pasti kalau nggak caption ya pasti input ya. Input kita lihat lah ya, input ya, input type text. Oke, name-nya kita bikin nama X ya. Ikutin saja ya teman-teman. Kenapa saya bikin nama X? Karena kalau nama ini sudah saya sering saya gunakan, jadi banyak nama-nama yang bakal tampil nanti. Jadi saya tambahkan nama X. Oke, nah, ikutin saja nama X untuk name-nya. Jadi di tag input ini ada dua properti saja yang penting untuk kalian ketahui ya. Yang pertama type-nya, kedua name-nya. Sebenarnya ya, atribut ini sebenarnya banyak sekali. Cuma yang penting ini diketahui sebenarnya hanya name-nya saja ya, name-nya saja yang paling penting. Ini yang paling sering orang melakukan kesalahan. Oke, kita lihat tampilannya. Ah ini dia. Ini kan nggak ada pilihannya. Kalau nama tadi banyak pilihannya ya. Oke. biasanya input field ini ya, sebutannya biasanya input field ini ada captionnya gitu ya, ada pendahulunya, ada labelnya, siapa ini ya, nama ya. Oke, nah ini bisa dikatakan sebagai label atau penanda. Caption juga boleh, silakan mau sebutnya apa ya. Kita kedepannya sebut ini label aja ya. Ini label, ini input field ya. Oke. Kemudian saya kenalkan sama satu lagi elemen formulir yang paling penting, yaitu submit. Untuk name-nya ini terserah ya. Submit sebenarnya name-nya tidak begitu penting. Coba kita lihat ya, submit. Nah ini dia submit ya. Coba kita rubah di submit. Bagaimana? Ada atribut namanya value ya, misalkan proses. Oke. Jadi ada atribut ketiga yang saya kenalkan. Berarti di sini ada juga value. Oke.
Kenapa nggak ditulis value? Karena defaultnya mau kita bikin kosong gitu ya. Oke, jadi proses. Oke, coba kita jalankan saya misalnya, atau saya aja ya, saya proses. Dia akan dikirimkan ke aksi formulir titik PHP ya. Kemudian datanya dikirimkan melalui URL nama X sama dengan saya ya. Jadi name-nya itu sebagai seperti variabel dia ya, seperti variabel yang akan mengirimkan datanya, yaitu saya. Kita ulang lagi lah ya, kita ulang lagi. Misalkan kamu, kita proses. Nah, jadi name di elemen ini ya, di elemen form ya, ini kan form ya, input ini elemen form. Jadi name ini seperti variabel, dia bawa data ya, bawa data. Oke. Nah, nanti ini tanda tanya nih saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Jadi name di sini sangat penting untuk membawa data. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil ya, kita udah berhasil mengirimkan ya. Selanjutnya kita akan mengambil. Nah, kenapa saya suruh tadi menggunakan server, kita jalankan di SAMPP atau di htdoc? Karena mengambilnya kita harus menggunakan PHP ya. Oke, PHP. Ini tutup PHP. Ngambilnya gimana? Ngambilnya gini. $_ metodenya, kemudian kurung siku ya, kutip ya, agak ribet lah ya, kutip name dari elemen formnya, nama X _ X. Nah, gini aja ngambilnya. Oke, nggak ada yang tampil ya, nggak apa-apa, karena kita cuma mengambilnya, kecuali kita menampilkannya. Mana menampilkannya? Menggunakan echo. Nah, oke. Kamu ya. Oke, kita tes lagi ya. Dia proses. Dia oke. Nah, baik teman-teman. Kesimpulannya tag form itu hanya berisi action atau alamat tujuan dari formulir akan dikirimkan. Kemudian ya, metode get umumnya berisi dua ini ya, metode yang digunakan ya. Oke, kemudian bagian terpenting dari sebuah elemen form adalah name-nya ini sangat penting ya, karena datanya akan diambil berdasarkan name. Oke, satu lagi yang terakhir, untuk memulai proses pengiriman data di dalam formulir itu dibutuhkan satu elemen form bernama submit ya, submit. Jadi tanpa ada submit kita nggak bisa proses datanya ya. Tanpa ada submit kita nggak bisa proses. Baik, sekian untuk video kali ini, pembahasan mengenai formulir.